Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak Bu Guru? Semoga dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan sehat untuk kita semua, sehingga kita masih bisa belajar tematik. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4-6. Agar kita lebih semangat, yuk kita tepuk olahraga dulu. Tepuk olahraga, badan sehat, badan kuat, hati tenang, hore. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, dengan menyimak cerita dari Bu Guru, peserta didik dapat menjelaskan manfaat dan kata-kata yang berhubungan dengan berolahraga. Yang kedua, setelah mengidentifikasi alat-alat yang mengeluarkan bunyi, peserta didik mampu membedakan bunyi alam dan bunyi buatan dengan tepat. Yang ketiga, dengan mengamati contoh, peserta didik mampu mengenal macam-macam jenis olahraga dan alat-alatnya dengan tepat. Yang keempat, dengan mengamati teks informasi, peserta didik dapat menyebutkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah dengan tepat. Yang kelima, dengan menyelesaikan soal cerita, peserta didik menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dengan tepat. Olahraga. Olahraga penting untuk tubuh kita. Olahraga membuat jantung kita sehat. Jantung adalah bagian penting dari tubuh. Tubuh kita adalah pemberian Tuhan, adik-adik. Tubuh harus dirawat agar tetap sehat. Dengan olahraga, tubuh sehat, hati pun senang. Jadi adik-adik, ada salah satu organ penting yang ada di dalam tubuh kita, yaitu jantung. Nah, jantung ini harus kita jaga juga, Dik, kesehatannya. Jadi ini contoh ilustrasi ya, gambar jantungnya adik-adik yang menunjukkan jantung yang ada di tubuh kita. Nah, tubuh kita itu pemberian Tuhan. Harus kita jaga dan kita rawat agar tetap sehat dengan berolahraga. Beri tanda centang untuk kalimat yang sesuai dengan teks olahraga tadi, adik-adik. Nah, di sini ada beberapa kalimat yang kita akan beri tanda centang yang sesuai dengan teks tadi. Yang pertama, kita tidak perlu olahraga. Apakah tadi sesuai dengan teks tadi, adik-adik? Nah, tidak sesuai, maka di sini kita tidak beri centang. Lalu yang kedua, olahraga menyehatkan tubuh kita. Ya, ini sesuai adik-adik, maka kita beri tanda centang. Kita harus merawat tubuh agar sehat. Ya, ini sesuai dengan teks olahraga tadi adik-adik. Jantung adalah bagian penting dari tubuh. Ya, ini sesuai dengan teks tadi ya, jantung itu sangat penting bagi tubuh kita. Semua olahraga membosankan. Nah, ini tidak sesuai, maka tidak kita beri tanda centang. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Nah, adik-adik, kita akan belajar melingkari kata yang sesuai dengan gambar. Yang pertama, ada gambar ini adik-adik. Apakah ini berjalan atau bersepeda? Ya, ini adalah bersepeda. Lalu gambar yang kedua adik-adik. Ini lari atau duduk? Ya, ini lari adik-adik. Lalu gambar yang ketiga, sehat atau sakit? Ya, ini sehat. Lalu gambar yang keempat, lemah atau kuat? Ya, ini kuat. Jadi kata yang sesuai dengan gambar tersebut. Prit, prit, prit. Pak Guru meniup peluit, memberi tanda untuk berganti gerakan pemanasan. Peluit itu mengeluarkan bunyi adik-adik bila ditiup. Bunyi peluit adalah bunyi buatan. Nah, kemarin kita sudah belajar
tentang bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi peluit ini termasuk dalam bunyi buatan. Contoh bunyi buatan yang lainnya adalah benda-benda yang bisa mengeluarkan bunyi berikut ini. Yang pertama adalah lonceng. Ini juga menghasilkan bunyi buatan. Bunyinya mungkin teng, 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 seperti itu ya adik-adik ya. Lalu benda berikutnya ada kentongan. Nah, kentongan ini juga menghasilkan bunyi buatan, yaitu tong, 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 seperti itu adik-adik bunyinya. Lalu ada benda lagi, beduk adik-adik ya. Biasanya ini ada di masjid. Nah, beduk ini juga mengeluarkan bunyi buatan. Biasanya bunyinya duk, 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 seperti itu adik-adik. Lalu ada benda berikutnya gong. Nah, gong ini juga mengeluarkan bunyi buatan. Kalau dipukul itu biasanya bunyinya gong, gong. Nah, alat musik gong ini ada di gamelan Jawa. Hari ini kita akan membahas pengenalan nama dan alat olahraga. Perhatikan video berikut ini. Pertama, olahraga sepak bola. Alat-alat yang dibutuhkan diantaranya bola sepak dan gawang. Kedua, olahraga bola voli. Alat-alat yang dibutuhkan diantaranya bola voli, lapangan, dan net voli. Ketiga, olahraga bola basket. Alat-alat yang dibutuhkan diantaranya bola basket dan ring bola basket. 4. Olahraga bulu tangkis. Alat-alat yang dibutuhkan diantaranya raket, shuttlecock, dan lapangan. Dan olahraga kelima, renang. Alat-alat yang dibutuhkan diantaranya baju renang, kacamata, dan pelampung. Yang boleh dan tidak boleh dilakukan di rumah setelah pulang bermain. Edo selesai bermain sepak bola bersama temannya. Kebetulan kelompoknya Edo kalah. Lalu apa yang boleh dan tidak boleh Edo lakukan saat sampai di rumah? Coba kita baca yang pertama ya anak-anak. Jika boleh maka kita beri tanda centang. Jika tidak boleh maka kita beri tanda silang. Yang pertama, Edo menceritakan pertandingan sepak bola kepada ibu. Sesampai rumah, Edo bercerita sama ibunya, "Mah, aku tadi bermain sepak bola loh." Boleh dilakukan. Maka kita beri tanda centang. Selanjutnya yang kedua, Edo menangis meraung-raung. Karena kelompoknya kalah saat bermain sepak bola, tiba-tiba sampai rumah menangis. Apakah boleh dilakukan? Yang ini tidak boleh dilakukan. Karena kalau kalah kita tidak boleh bersedih, kita harus lapang dada. Selanjutnya yaitu 3, Edo menyampaikan bahwa tim lawan bermain curang. Tiba-tiba karena kelompoknya kalah, dia cerita ke mamahnya, "Mak, tadi temanku bermain curang." Nah, berarti dia tidak bisa menerima kekalahan. Akhirnya bercerita kalau temannya curang. Ini tidak boleh dilakukan, maka kita beri tanda silang. Yang nomor 4, Edo melempar tas dan sepatunya. Sampai rumah sudah kalah bermain, tas dilempar, sepatu dilempar, dan ini adalah jelas tidak boleh dilakukan, maka kita beri tanda silang. Yang kelima, Edo akan berusaha lebih baik dalam pertandingan selanjutnya. Ini yang baru anak pintar dan hebat. Walaupun kalah tidak boleh bersedih. Kita harus ikhlas, lapang dada, berlatih kembali supaya di permainan selanjutnya bisa lebih baik lagi. Jadi kita beri tanda centang. Pembelajaran selanjutnya kita akan bahas tentang menjumlahkan. Di sini ada beberapa kok. Yang pertama ada 4 kok ditambah dengan 2 kok. Jadi jumlahnya ada 6. Gambar yang kedua ada 3 kok ditambah dengan 4 kok. Jadi jumlahnya adalah 7.
Sekarang kita akan mengerjakan soal cerita. Di bawah ini kita baca dulu ya anak-anak. Benny membeli 5 bola tenis meja. Siti juga membeli 5 bola tenis meja. Berapa banyak bola tenis meja yang dibeli Benny dan Siti? Kalau ditanya berapa banyak berarti itu jumlah bola semuanya ya anak-anak. Kalau ditanya semuanya berarti harus kita jumlahkan. Berarti kita tulis dulu. Tadi Benny membeli 5 bola tenis meja. Kita tulis di sini 5 ditambah Siti membeli 5 bola tenis meja. Kita tambah 5. Maka 5 ditambah 5 sama dengan 10. Nah, jadi jumlah bola tenis meja. Sekarang kalian mengerjakan tugas tematik ya. Yang pertama, kalian mengerjakan buku siswa halaman 30, yaitu membuat soal penjumlahan dengan kalimat matematikanya. Yang kedua, kalian mengerjakan buku siswa halaman 40, yaitu menggambar satu jenis olahraga kesukaan kalian. Kalian boleh memberikan warna pada gambar kalian. Setelah itu, kalian menceritakannya ya. Yang terakhir atau yang ketiga, kalian mengerjakan buku siswa halaman 55. Kalian mengerjakan soal cerita dengan membuat kalimat matematikanya. Setelah selesai mengerjakan tugas tematik, kalian laporkan melalui link mandiri. Dokumentasinya berupa foto ya. Bu Guru tunggu ya. Terima kasih.